Ini adalah produk olahan dari kayu gaharu. Harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Anda pasti sudah tahu tentang kayu gaharu, kayu yang disebut-sebut sebagai salah satu kayu termahal di dunia. Lalu, apakah Anda tahu bagaimana sejarah dari salah satu kayu termahal ini? Selama ribuan tahun, agarwood atau yang dikenal sebagai gaharu ini sudah dikenal sebagai kayu para dewa. Gaharu digambarkan sebagai produk wangi kekayaan dan kemewahan dalam salah satu teks tertulis tertua di dunia, Weda Sangsekerta, yang berasal dari 1400 sebelum Masehi. Aroma yang dihasilkan dari gaharu sangat dihargai oleh banyak budaya dan agama sepanjang sejarah. Harga 1 kilogram gaharu bisa mencapai 100.000 US dollar atau setara dengan 1,5 miliar rupiah. Harga ini bahkan menjadikan gaharu sebagai salah satu bahan mentah termahal di dunia. Namun, untuk bisa menghasilkan gaharu yang bagus, pohon ini harus terinfeksi jamur terlebih dahulu. Mengutip dari Business Insider, setelah gaharu dipanen, perlu dipisahkan dari kayu Aquelaria yang sehat di sekitarnya. Dalam proses yang sering memakan waktu berjam-jam, chip yang diserapi resin juga dikenal sebagai oat, diukir dengan tangan. Kepingan oat biasanya digunakan sebagai dupa, terutama di Timur Tengah, di mana mereka dibakar sebagai tanda keramahan dan dimasukkan ke dalam pakaian sebagai parfum. Saat terbakar, asap akan muncul terlebih dahulu, baru baunya mulai keluar. Aroma khas dari gaharu, tidak ada aroma lain yang sebanding dengannya. Gaharu yang tadi telah dibakar, kemudian perlahan mulai berbau harum. Di ruangan tertutup, aromanya bisa bertahan 3 hingga 5 jam. Oat juga disuling menjadi minyak esensial dan dalam bentuknya yang paling murni. Minyak oat tua harganya bisa mencapai 80.000 US dollar per liternya, yang akhirnya mendapat julukan di antara para pedagang sebagai emas cair. Karena popularitasnya terus berkembang di barat, oat telah menjadi bahan umum dalam beberapa wangian bernilai tinggi, menambahkan aroma maski yang hangat. Lalu, apa yang membuatnya begitu mahal? Pohon gaharu adalah pohon asli hutan hujan di Asia Tenggara. Sebelum diinfeksi, inti kayu yang sehat di dalam pohon yang berwarna putih pucat tidak berbau dan tidak berharga. Namun, di alam liar, kerusakan pohon oleh kekuatan luar seperti hewan yang merumput secara sporadis mengakibatkan tumbuhnya jenis infeksi jamur tertentu di dalam pohon yang disebut Pialopora parasitica. Semut membuat lubang ke dalam batang pohon sehingga menimbulkan luka dan membawa masuk mikroorganisme, bakteri, dan spora jamur ke dalam batang pohon. Lalu semut mengeluarkan cairan yang dapat merusak pohon. Kemudian pohon tersebut menggunakan getahnya sendiri untuk menutupi lukanya, yang lama-lama akan berubah menjadi gaharu. Pertahanan pohon Aquelaria dari serangan ini adalah dengan menghasilkan resin aromatik yang diinduksi stres yang disebut aloes yang berwarna gelap dan lembab. Selama beberapa tahun, gaharu perlahan-lahan tertanam di inti kayu untuk membuat sebuah gaharu. Ternyata keren sekali bukan proses terbentuknya gaharu? Dan tahukah Anda produk turunan dari gaharu? Produk utama dari gaharu adalah kayu yang telah ditebang dalam bentuk potongan besar, kecil, serta serbuk gaharu. Potongan-potongan ini siap digunakan untuk dibakar. Potongan-potongan kayu gaharu memiliki perbedaan yang didasarkan pada beberapa karakter. Setiap negara memiliki standar baku mutu tersendiri untuk gaharu. Misalnya di Malaysia,
mengklasifikasikan gaharu menjadi grade super king, triple super, double super, dan super. Sementara di Papua Nugini, gaharu diklasifikasikan menjadi grade A, B, C, dan D. Dan untuk standar nasional Indonesia menerapkan rancangan baku mutu gaharu berdasarkan warna, berat, dan aroma. Berdasarkan bentuknya, gaharu di Indonesia diklasifikasikan menjadi tipe gubal, kemendang, dan bubuk gaharu. Gubal memiliki kadar resin yang tinggi, berwarna hitam dan coklat kehitaman, memiliki aroma yang kuat. Sementara kemendang mengandung lebih sedikit resin, berwarna abu-abu atau coklat, serta memiliki serat yang kasar. Bubuk gaharu merupakan gaharu dalam bentuk bubuk yang diproses dari lempengan kayu. Seperti yang kita tahu, produk jadi dari gaharu bermacam-macam. Di Timur Tengah maupun di Asia Timur, gaharu digunakan sebagai dupa dalam acara ritual. Di negara dengan penduduk mayoritas Islam seperti Arab dan Indonesia, gaharu banyak dimanfaatkan untuk kecantikan seperti parfum, aromaterapi, peralatan mandi, dan lainnya. Di Jepang dan Cina, gaharu dimanfaatkan untuk kesehatan dan obat tradisional. Selain itu, gaharu juga dimanfaatkan sebagai bahan baku gelang atau patung bagi pemeluk agama Hindu dan Buddha. Ada pula produk gaharu berupa minyak esens. Ada beberapa klasifikasi yang diterapkan di pasar Vietnam dan Papua Nugini. Secara umum, minyak esens gaharu diklasifikasikan menjadi grade A+, yaitu memiliki kemurnian minyak 100%, lalu grade A yang memiliki kemurnian minyak 95 hingga 95%. Yang terakhir, grade B, kemurnian minyaknya kurang dari 95%. Sebelum dijadikan bahan baku parfum, gaharu harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan minyak dan senyawa aromatik yang terkandung di dalamnya. Sebagian kayu gaharu dapat dijual ke ahli penyulingan minyak yang biasanya menggunakan teknik distilasi uap atau air untuk mengekstraksi minyak dari kayu tersebut. Untuk mendapatkan minyak gaharu dengan distilasi air, kayu gaharu direndam dalam air, kemudian dipindahkan ke dalam suatu tempat untuk menguapkan air hingga minyak yang terkandung keluar ke permukaan wadah, dan senyawa aromatik yang menguap dapat dikumpulkan secara terpisah. Teknik distilasi uap menggunakan potongan gaharu yang dimasukkan ke dalam peralatan distilasi uap. Tenaga uap yang menyebabkan sel tanaman dapat terbuka dan minyak serta senyawa aromatik untuk parfum dapat keluar. Uap air akan membawa senyawa aromatik tersebut kemudian melalui tempat pendinginan yang membuatnya terkondensasi kembali menjadi cairan. Cairan yang berisi campuran air dan minyak akan dipisahkan hingga terbentuk lapisan minyak di bagian atas dan bawah air. Salah satu metode yang digunakan saat ini adalah ekstraksi dengan superkritikal CO2, yaitu CO2 cair yang terbentuk karena tekanan tinggi. CO2 cair berfungsi sebagai pelarut aromatik yang digunakan untuk ekstraksi minyak gaharu. Metode ini cukup menguntungkan karena tidak terdapat residu yang tersisa. CO2 dapat dengan mudah diuapkan saat terbentuk gas pada suhu dan tekanan normal. Ternyata cukup panjang bukan untuk mendapatkan minyak atau aromatik dari gaharu? Apakah Anda pernah mencobanya? Semoga video kami menginspirasi.